Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus balik Lebaran 2025 dari beberapa titik, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama Karawang. Kemudian ada Hendri Aprila di rest area kilometer 208B ruas tol Palimanan Cirebon. Dan Hamzah Hasibuan di Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Selamat sore Salam. Bagaimana pantauan arus balik di tempat Anda saat ini? Ya Kevin dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar dan sudah menunjukkan adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Karena memang untuk puncak arus balik sendiri ini sudah terjadi pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 120.000 kendaraan yang sudah melintas dari arah timur di tol Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari ini, di mana hingga saat ini tercatat hanya ada kurang lebih 51.000 kendaraan yang melintas di momen arus balik pada hari ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Kevin dan juga pemirsa, bahwa kalau dari pantauan kami di lapangan maupun juga terlihat di layar televisi, bahwa antrian kendaraan yang terlihat ini merupakan antrian kendaraan ketika memasuki di pintu gardu tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini juga masih diterapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikatama di kilometer 70. Kemudian rekayasa lalu lintas juga dilanjutkan dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga kilometer 47. Ini diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Dan tadi juga kalau kita dengarkan secara seksama begitu dari pernyataan Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, juga tadi sudah menyebut bahwa memang untuk skema rekayasa lalu lintas ini nantinya akan bersifat situasional, bahkan bukan tidak mungkin memang kalau kita bandingkan begitu pernyataan ataupun juga informasi yang kami dapatkan bahwa rencana awal untuk pemberhentian dari skema rekayasa lalu lintas ini akan dihentikan pada hari esok, namun bukan tidak mungkin nantinya pada hari ini akan ditutup untuk skema rekayasa lalu lintas tersebut jika nantinya volume kendaraan ini menunjukkan sudah mengalami penurunan secara signifikan. Kevin. Baik, situasi sudah mulai mengalami penurunan pemudik di gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita akan pantau bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol Palimanan. Ada rekan Hendri Aprila di sana. Selamat sore Hendri, silakan dengan laporan Anda. Ya Kevin, selamat sore menjelang malam. Kalau dilihat kondisinya ini sejak tadi pagi sampai dengan sore menjelang malam hari. Kami lihat ini di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 208. Kami lihat ini tidak menunjukkan peningkatan maupun adanya kepadatan ataupun keramaian kendaraan yang terjadi. Karena kalau kami lihat sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, kendaraan yang melintas bisa dikatakan kondusif dan juga lancar. Bahkan juru kamera kami ini Andri Setiawan akan menunjukkan visual terkini di mana arus lalu lintas di kilometer 208 ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dengan plat B, yang mana ini tandanya masyarakat hendak kembali ke kawasan Jabodetabek. Yang kemudian memang kalau prediksi dari puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 6 kemarin, yang tandanya ini sudah satu hari setelah puncak arus mudik. Kalau kami lihat pun ini kendaraan memang dengan kecepatan 90 sampai dengan 80 km per jamnya, yang tandanya kepadatan maupun ketersendatan kendaraan ini tidak terjadi. Informasi lain yang kami dapat sampaikan Kevin dan juga pemirsa, bahwa kalau situasi di pintu masuk ataupun di rest area kilometer 208B Palimanan Kanci terpantau lenggang dan juga tidak adanya kepadatan kendaraan, karena mengingat untuk kapasitasnya sendiri ini hanya mencangkup sebanyak 200 sampai dengan 300 kendaraan saja dengan maksimum waktu selama 30 menit per setiap kendaraan.
Kemudian juga selain itu, ada pun informasi yang juga kami dapat sampaikan bahwa dari pihak kepolisian pun juga telah menyediakan sejumlah pos-pos. Salah satunya adalah pos pelayanan, kemudian juga pos kesehatan untuk para pemudik yang telah balik untuk ke kawasan Jakarta. Yang tandanya juga untuk pihak Jasa Marga pun juga telah terus menghimbau kepada masyarakat yang hendak kembali ke kawasan Jakarta setelah dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, untuk memperhatikan saldo e-tol dan juga kesehatan dan juga kondisi fisik secara prima. Kevin. Gerbang tol Palimanan terpantau ramai lancar dan tidak ada kepadatan kendaraan di sana. Selanjutnya kita akan pantau bagaimana situasi di Jalan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat sore Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terpantau ramai lancar setelah sebelumnya ditemukan adanya kepadatan dan antrian kendaraan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong. Adapun terkait dengan jumlah kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini, Kevin dan juga pemirsa, sudah banyak kendaraan yang mengarah dari arah Tasik ke arah Bandung sejak tanggal 3 April 2025 kemarin, di mana pada tanggal 3 dan 4 April ini bahkan jumlah kendaraan menyentuh angka 90.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong per harinya, di mana kendaraan yang melintas ini didominasi memang kendaraan dari arah Tasik menuju ke arah Bandung yang memang menandakan adanya arus balik kendaraan para pemudik di Jalan Raya Lingkar Gentong. Adapun terkait dengan jumlah dan data per hari ini kami masih belum mendapatkan info dari Dishub Kabupaten Tasikmalaya, namun hingga tanggal 6 April kemarin ini sudah ada sekitar 86.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, sehingga pada hari ini kami memantau bahwa cukup landai, di mana antrian juga belum banyak terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong karena sudah banyak para pemudik yang kembali pada kemarin mulai dari tanggal 3. Selain itu Kevin dan juga pemirsa, terkait dengan cuaca ini di Jalan Raya Lingkar Gentong beberapa hari terakhir mengalami hujan yang cukup deras mulai dari siang hingga malam hari, dan kami juga mengimbau kepada para pemudik khususnya kendaraan roda 2 karena Jalan Raya Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalan alternatif selatan non jalan tol yang biasanya dilalui oleh para pemudik kendaraan roda 2. Ketika cuaca ini sering hujan, diimbau untuk membawa perlengkapan berkendara saat hujan. Selain itu, kepada para pemudik baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini diimbau untuk selalu berhati-hati ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong karena terdapat salah satu titik, yaitu tanjakan letter U Gentong, yang menjadi titik rawan kemacetan dan bahkan titik rawan kecelakaan karena memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam, sehingga para pemudik diimbau untuk memiliki fokus yang tinggi ketika berkendara di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Kevin. Baik, dari Jalan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau lancar, bahkan cenderung sepi di sana. Terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Hendri Aprila dari Gerbang Tol Palimanan Cirebon, dan tadi juga ada Salam Rahmat dari Gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, lalu lintas arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar hingga hari Senin. Ada 1,6 juta kendaraan yang kembali masuk ke Jakarta. Jadi kami laporkan update terakhir arus balik tanggal 7, jumlah yang sudah masuk ke arah Jakarta itu hampir 1.600.000. Jadi sudah hampir 70%. Ini informasi dari Jasa Marga. Maka dari itu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa perintah Bapak Kapolri, operasi ketupat khususnya arus balik ini harus melayani secara ikhlas. Baik dari stakeholder, ada Jasa Raharja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu tata kelola khususnya arus balik sudah kita optimalkan dengan koordinasi stakeholder. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Jadi nanti akan kita evaluasi apakah akan kita hentikan hari ini atau mungkin besok. Nanti kita akan kolaborasi lagi, mungkin sore kami akan meeting lagi, nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Oke, kemudian berarti puncak arus balik sudah terlewati? Puncak arus balik setelah kita identifikasi traffic counting itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 puncak arus balik.
Tanggal 6 kemarin juga cukup banyak, tetapi puncaknya adalah tanggal 5 kemarin. Sudah kita lewati. Evaluasi untuk arus mudik dan arus balik seperti apa? Evaluasi arus mudik arus balik pada umumnya berjalan dengan baik. Justru pada saat arus balik ini menjadi concern Bapak Kapolri, sehingga ada penambahan personil, ada penebalan personil, termasuk melibatkan personil-personil dari Jasa Raharja yang tergelar di jalan, penambahan personil dari Jasa Marga, termasuk juga dari kementerian, dalam rangka tentunya memaksimalkan mungkin kita melayani masyarakat, sehingga arus balik ini kondisinya sudah capek, sudah lama berliburan, sehingga Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih tinggi namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih tinggi. Hingga Senin siang, kepadatan calon penumpang yang akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa masih terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam, dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000 kendaraan. Dan kemarin sampai malam tadi itu adalah puncak yang lumayan terjadi kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat dari hasil reservasi dan boarding para penumpang dan pengendara, khususnya pengendara itu tercatat 42.201 kendaraan. Gitu. Jadi puncaknya adalah sebetulnya malam tadi terjadi kenaikan signifikan dari yang sebelumnya itu sekitar 35.000 kendaraan. Gitu. Karena situasi penyeberangan pemudik ke Pulau Jawa sudah berangsur kondusif, skema pengaturan yang tadinya diberlakukan seperti delaying system maupun buffer zone telah dihentikan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, iNews melaporkan.